Contoh misalkan di Orde Lama kita peroleh yang namanya kebebasan tapi kesejahteraan tidak. Orde Baru kita peroleh kebebasan, kesejahteraan kita punya. Hari ini yang ingin kita tanyakan adalah apakah kita peroleh kesejahteraan? Apakah kita peroleh kebebasan? Kayaknya mahasiswa ini perlu belajar dari yang senior nih. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ini dari Kepa Argawinata. Pantes BEMSI demo mulu. Orang ketua BEMSI-nya si Kaharudin ini aja goblok begini. Dia bilang zaman Orde Baru bisa mendapat kebebasan dan kesejahteraan yang tidak didapat di era Jokowi saat ini. Lah padahal dia sendiri belum lahir zaman Orba, tapi nih bocah sok pinter. Ya memang, dia kemungkinan belum pernah ya merasakan di zaman Orde Baru ya. Orde Baru jangan sok-sokan demo seperti itu. Ya pasti sudah ditangkap. Seperti contoh, di zaman Orde Baru tidak ada yang namanya oposisi. Oposisi ada, tapi ada embel-embelnya. Harus loyal kepada pemerintah dan juga diatur oleh pemerintah. Ya alias tidak ada oposisi. Oposisi tapi diatur oleh pemerintah dan juga loyal kepada pemerintah. Oposisi macam apa itu? Tetapi sekarang kita sudah merasakan demokrasi yang sesungguhnya. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang telah mengkritik Presiden Joko Widodo, tetapi tidak ada sanksi bagi para pengkritik pemerintahan. Walaupun itu fitnahan juga tidak ada sama sekali sanksi. Ya akhirnya para buzzer-buzzer ya memprotes lah. Masa fitnahan dibiarkan sama pemerintahan? Akhirnya ya buzzer-buzzer NKRI akhirnya terus meluruskan fitnah tersebut dan juga terus bicara tentang keberhasilan Presiden Joko Widodo ini. Nah bahkan saya masih ingat betul pada saat Orde Baru. Ingat Iwan Fals? Iwan Fals pernah diintrogasi selama 12 hari gara-gara manggung menyanyikan 2 buah lagu yang katanya sih karena 2 lagu tersebut yaitu menghina Presiden Soeharto dan juga Ibu Tien Soeharto. Sampai diintrogasi 12 hari. Kalau sekarang gak ada, apalagi cuma lagu. Presiden Joko Widodo malah seneng kalau kritikannya hanya sebuah lagu. Zaman Orba itu selalu membicarakan stabilitas nasional. Jika ada orang-orang atau oposisi yang mengganggu stabilitas nasional, ya pasti akan ditertibkan. Jadi jangan sok-sokan lah membandingkan dengan zaman Orde Baru, Orde Lama, dan Presiden Joko Widodo. Nah ini ada tulisan fakta. 32 tahun Soeharto diktator, mereka buta. 10 tahun SBY korupsi, mereka tuli. Tapi 6 tahun Jokowi memanusiakan rakyatnya, mereka menggonggong seperti anjing. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menanggapi satir yang dilontarkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI yang menyebut The King of Lip Service. Menurut Jokowi hal itu tidak masalah karena dirinya sudah sering dijelek-jelekan. Itu kan sudah sejak lama ya. Dulu ada yang bilang saya ini kelemar-kelemar, ada yang bilang saya ini pelongo-pelongo, kemudian ganti lagi saya ini otoriter, kemudian ada juga yang ngomong saya bebek lumpuh. Baru-baru ini ada yang bilang saya ini bapak bipang. Terakhir ada yang menyampaikan The King of Lip Service, kata Jokowi seperti dikutip dari YouTube Sekretaris Presiden. Pada Selasa 26 Juni 2021 yang lalu, Jokowi mengamini hal tersebut adalah sebuah ekspresi kebebasan berpendapat di alam demokrasi. Terlebih bila hal itu dilakukan mahasiswa yang tengah belajar menyampaikan pendapat. Saya kira ini bentuk ekspresi, tutur Jokowi. Jokowi menginginkan agar kebebasan berekspresi tidak dikekang. Dia pun meminta pihak kampus agar tidak menghalangi mahasiswanya menyampaikan pendapat. Jadi, universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi, kata Jokowi menandasi. Sebelumnya, unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BEM UI soal meme Presiden Joko Widodo atau Jokowi The King of Lip Service berbuntut pemanggilan jajaran BEM Kampus Kuning itu oleh pihak rektorat. Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mengatakan dalam pemanggilan pada Minggu petang 27 Juni 2021 itu pihaknya ditanya oleh rektorat apakah bisa menghapus postingan meme soal Jokowi tersebut. Kemudian pihak rektorat juga bertanya, apakah bisa postingan tersebut di take down? Kami nyatakan tidak mungkin atau tidak bisa, ujar Leon kepada liputan6.com pada Senin 28 Juni 2021.
Menurut Leon, pihak kampus tidak menjelaskan alasan ihwal permintaan untuk menurunkan postingan tersebut. Setelah itu, pihak rektorat menjelaskan ke jajaran BEM UI bakal membahas hasil pertemuan itu ke level atas. Diketahui pada masa pemerintahan Soeharto, musikus Firjawan Listianto alias Iwan Fals harus berurusan dengan Komando Resort Militer Korem 031 Pekanbaru Riau sehabis manggung di Gedung Olahraga Pekanbaru pada April 84. Dua lagu yang dibawakan yakni Demokrasi Nasi dan Mbak Tini menjadi penyebabnya. Lagu itu sudah sering dibawakan dan tak ada masalah. Tapi apakah keamanan di Pekanbaru menilai sangat meresahkan? Apalagi lagu Mbak Tini, tulis Pusat Data dan Analisis Tempo dalam Musik dan Suara Hati Iwan Fals 2019. Lagu Mbak Tini dianggap menghina Presiden Soeharto dan tim Soeharto. Iwan sempat diinterogasi selama 12 hari. Ia dibebaskan usai aparat tak menemukan bukti lagu itu mengganggu stabilitas nasional. Sejak awal, Soeharto menjadi presiden pada 1967. Stabilitas nasional memang menjadi salah satu kata kunci. Soeharto sadar ia perlu suasana politik yang stabil untuk menjalankan program pemerintahannya, melaksanakan agenda politiknya, serta yang paling penting mengamankan kekuasaannya. Menurut Fatur Rahman dan Surahmat dalam Politik Bahasa Penguasa 2016 yang lalu, Soeharto mendorong kampanye stabilitas secara masif dan repetitif. Konsep stabilitas yang dikampanyekan Soeharto, kata Fatur dan Surahmat, sangat ambigu. Istilahnya tersebut menjadi topeng, pembenaran atau alat legitimasi membungkam lawan politiknya. Stabilitas menjadi konsep yang berulang kali dikemukakan, direproduksi hingga menjadi wacana nasional, ujar Fatur dan Surahmat. Intimidasi, pencekalan, dan bui adalah cara rezim Orde Baru menghukum para penghina Soeharto yang dianggap mengganggu stabilitas nasional. Pencekalan pernah dialami beberapa tokoh seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin dan mantan Kapolri Hugeng Imam Santoso. Mereka merupakan 2 dari 50 tokoh terkemuka yang menandatangani surat keprihatinan petisi 50 pada 5 Mei 2080. Petisi tersebut berisi protes tentang Soeharto yang menganggap dirinya mengejawatahan Pancasila. Kritik tersebut terhadap Soeharto dianggap kritik pula terhadap Pancasila, serta Soeharto menggunakan Pancasila untuk alat mengancam musuh-musuh politiknya. Surat itu kemudian diajukan ke DPR dan berakibat panjang. Soeharto menganggap kelompok petisi 50 adalah oposisi pemerintah. Dalam buku autobiografinya Soeharto, Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya 1989, ia mengaku gembira ada oposisi terhadap dirinya, tapi dengan syarat ia adalah oposisi yang loyal, kata Soeharto. Masalahnya, dalam praktek di negara manapun di dunia ini, tak ada oposisi yang loyal terhadap pemerintah. Dalam bukunya, Soeharto menyatakan terang-terangan tak menyukai cara kelompok petisi 50 mengkritiknya. Di kepalanya, bila berbeda pendapat harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat di DPR, tapi ada syarat pula. Dengan kontrol pemerintah, ujarnya. Ia menganggap para tokoh petisi 50 berusaha menjatuhkannya dari kekuasaan dan tak tahu apa-apa soal Pancasila. Imbasnya, Hugeng yang setelah pensiun dari kepolisian memimpin grup musik di Hawaiian Senior dicekal Orde Baru. Hugeng hanya main gitar Hawaiian saja di televisi dilarang karena ikut kirim surat keprihatinan bersama kelompok petisi 50. Tulis Wimanjaya Kiper dalam 20 Bodoh Besar Soeharto 1998. Ali Sadikin bahkan mengalami pencekalan sosial dan politik. Dalam buku Pers Pertanyaan Bang Ali Menjawab 1995, ia mengisahkan segala pencekalan itu. Ia mengaku kedutaan asing mencoret nama anggota petisi 50 yang biasa diundang mereka sewaktu akan bertolak ke Belanda dan mengurus paspor pada 1985 untuk menemani istrinya Nani Arnisah yang tengah sakit. Ia dinasihati Kepala Imigrasi Jakarta Pusat bahwa selama di luar negeri tak boleh berpolitik. Ia juga diwajibkan melapor ke kedutaan besar. Saya juga diminta untuk lebih dari 2 bulan berada di luar negeri, kata Ali. Ia tak diizinkan berceramah di kampus-kampus ternama seperti Institut Teknologi Bandung ITB dan Universitas Gadjah Mada UGM. Ia dilarang pula tampil dalam pembukaan Pekan Raya Jakarta yang diadakan setiap tahun. Padahal saya mendirikan PRJ, tuturnya. Orang yang diperintahkan untuk mengendalikan para tokoh petisi 50 termasuk Ali adalah Sudomo. Pada 1988 hingga 1993, ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Dalam sebuah wawancara kepada pers pada awal 1990-an, Sudomo mengakui mensendiri pencekalan itu. Cekal tanggung jawab saya. Kalau Ali mau menuntut ke pengadilan, silakan, saya akan hadapi, ujar Sudomo seperti dikutip dari buku Pers Bertanya Bang Ali Menjawab.